Terima kasih. Signing out. Gitu teman-teman. Saya pikir kembali lagi di podcast Krea. Ada siapa? Kali ini bintang tamunya agak seru karena Fikri Raza. Yoi. Oke, kepada Bapak Fikri Raza dipersilakan. Enggak sih sebetulnya itu cuman kreativitas aja gitu. Karena memang kita kreatif betul. Seharusnya kan itu aku, cuman kalian nggak mau kalah gitu. Iya. Iya, kalian juga pengen. Kami tuh pengen tampil lah. Iya lah, pengen tampil lah, all out lah ya. Oke. Mentang-mentang di depan kamera. Iya dong. Harus dong. Oh iya. Kayaknya bintang tamu Pak Fikri hari ini apa kali ya? PD kali ya? PD seru, kita nggak salah pilih orang. Iya sih. Nggak akan salah kita pilih orang. Oke, silakan Pak Fikri. Aku hostnya. Jadi gimana? Iya, makanya kenapa kita yang bawa, Dir? Aku hostnya. Iya, bener. Ya udah, jadi siapa yang mulai? Jadi aku yang nanya. Boleh. Oke, boleh, silakan. Jadi Dayan sekarang kesibukannya apa nih? Kayaknya lagi sibuk-sibuk di kantor orang. Oh iya, aku jawab ya. Alhamdulillah, ya ini gini nih. Alhamdulillah sekarang ini baru 2 bulan sih aku itu udah jadi penyiar di salah satu radio Kota Medan. Udah gantiin aja lah aku yang jadi hostnya. Gantiin sama kau. Oh, jadi Fikri di FM ya? Ya, Aku jadi host aja gitu. Berduit kan? Ya, ada duit juga. Tapi di sini. Ada duit juga, makan gratisan. Oke. Kalau Dira sendiri kesibukannya apa nih sekarang? Aduh, bising kali lah ini. Matikan dulu. Sebenarnya nggak sibuk sih. Ya kayak mahasiswa biasa, kupu-kupu, jualan, Apa kubu-kubu? Apa kubu-kubu? kuliah pulang, jualan. Nggak pulang sih, kan kita mulai dari rumah. Oh iya. Ya kesibukannya gitu-gitu aja sih, kayak manusia pada umumnya. Aku nggak ditanya. Kalau kau lah, kau apa nih kesibukannya? Ini. Karena kelihatannya beban hidupnya semakin Iya, besar. semakin besar kayaknya ya tekanannya. Dan sibuk lah nih gara-gara podcast nih sibuk dia. Jadi kan tadi juga Adinda Dayan sudah Aduh, mengatakan siap. kalau dia lagi sibuk di KIS kesehatan. Yes. Lagi udah jadi penyiar lah, udah jadi penyiar. Jadi bisa ceritain nggak gimana maksudnya awal bisa tertarik lah di dunia penyiaran dan akhirnya juga jadi masuk ke kesehatan jadi penyiar gitu. Oke. Sebenarnya aku itu awal suka sama dunia radio, penyiaran, podcast dan segala macam itu awalnya karena memang suka tektok-tektokan sama orang aja, suka berbicara sama orang kan segala macam. Terus kebetulan di kampus kita itu ada namanya Radio Usukom, ya kan? Aku ikut. Yes. Ya, jadi aku tuh kemarin nge-apply di Usukom dan alhamdulillah lulus dan sempat 3 bulan siaran di Usukom. Tiba-tiba ada dulu juga penyiar di Usukom sekarang di Kiss FM itu ngomong sama aku, "Dayan coba deh apply ke Kiss FM, mau nggak?" Ya udah, aku coba aja apply gitu segala macam, ngisi CV, ngantar CV segala macam. Dan salah satu alasan lagi kenapa aku pengen ke Kiss FM karena aku memang suka musik dari sananya. Jadi kan karena memang Kiss FM itu radio yang musik kan. Dan singkat cerita training lah aku di sana dan lingkungan trainingnya alhamdulillah menyenangkan, nyaman, anak-anak kantornya baik-baik sama aku, jadi aku semakin memantapkan diri lah dibilang untuk bekerja di Kiss FM ini gitu. Apa yang membuat kau kayak memilih Kiss FM dibandingkan radio lain? Karena menurut aku ya Kiss FM itu side stream, nggak mainstream, nggak maksudnya ada mainstreamnya tapi mereka ada side streamnya gitu. Itu aja sih. Side stream apa? Side stream itu kayak oke aku jelasin. Jadi side stream itu kayak musik-musik underrated gitu. Dan underrated oke. Mungkin musik-musik yang nggak terlalu diapresiasi sama orang tapi padahal enak sebenarnya. Dan juga Kiss FM ini kan kayak ada satu program drama Parade on Air yang undang-undang musisi-musisi lokal Medan. Jadi aku mungkin senang karena bisa kenal musisi-musisi lokal Medan yang mana musisi-musisi lokal Medan itu sangat-sangat tinggi musikalitasnya. Berarti kenalan kau udah banyak juga ya? Masih sedikit sih karena masih 2 bulan juga kan Bu. Tuh Bu, jangan nggak usah ditahan kita aja Bu. Gitu. Kalau Dira sendiri yang aku tengok kan
ada bisnis nih, Oh iya. jualan brownies. Enak sih kayaknya dari IG. Itu awal mulanya terinspirasi mau buka usaha bisnis brownies itu karena lihat orang atau karena corona nggak punya duit atau disuruh nyari duit? Bentar Pak, dipotong Pak, ini boleh minum kan? Silakan. Iya, terima kasih. Biar nggak seret ya. Iya, biar seret. Oke, Dayan minum aku jawab ya. Jadi sebetulnya aku tuh kan nama bisnis aku di Puha Kitchen. Di Puha itu singkatan nama aku Kitchen Dapur. Nah, jadi aku tuh Berarti kau punya dapur sendiri? dapur rumah sebenarnya, biar keren aja di Puha Kitchen gitu. Nah, sebenarnya bisnis ini tuh udah lama dari 2018. Cuman yang masih kayak aku nggak ada Instagramnya, cuman kawan-kawan aja dari mulut ke mulut jualannya cuma gitu-gitu aja. Kau nggak pakai tangan jualannya, dari pakai mulut? Nggak gini gitu jualannya. Nah, jadi pertama tuh aku jual cake dessert box gitu. Kalau di kampus kebetulan peminatnya banyak kawan-kawan kita. Tapi semenjak corona nih kayak sebulan itu bisa cuma 2 orang yang beli. Itulah seret kali kan, daripada aku bahan-bahannya basi di dapur, jadi aku kayak nyari-nyari sendiri apa ya kira-kira yang orang tuh harganya tuh tetap kantong mahasiswa tapi tetap enak di lidah orang. Terus Dan bisa bertahan lama. dan bisa bertahan lama biar kalau misalnya nggak laku pada minggu itu nggak rugi kita. Nah, Minggu depan dijual lagi gitu? minggu depan jual kita. Tapi yang bahan lama? Enggak. Brownies lama nggak? Brownies ini udah dipanggang. Brownies Oh. ini makin lama dia makin enak rasanya. Kirain jual minggu depan tapi stok lama. Oh enggak salah lagi. Mana tahu. Nah, terus kalau brownies biasa, brownies original itu kan udah banyak yang jual. Kawan aku aja punya bisnis brownies itu ada 3 orang. Kalau aku jual lagi, ya sempit dah circle kami gitu-gitu aja. Aku jual Tapi gitu-gitu aja. istilahnya gini loh, maksudnya ya kalau bilangnya sempit jual brownies, istilahnya gini, coffee shop Ya. contohnya. Bisa kita lihat coffee shop di Medan, udah ada kayak 1 juta coffee shop di Medan ini. Beda, Vi. Tapi yang buat orang itu beda konsep. Heeh. Ya itulah balik lagi ke brownies ini tadi, walaupun udah banyak brownies yang udah dijual orang dengan segala macam konsep tersendiri, tapi kamu kan punya konsep sendiri gitu. Ya, sebenarnya dari sisi situ bisa kita betulin. Tapi sekarang kalau coffee shop itu kan dia udah nyata coffee shop, udah memang bisa dibilang kalau semua orang tuh banyak yang tahu. Sedangkan aku tuh jualan cuma untuk followers dan teman-teman aku. Yang followers aku nggak banyak, cuma 1000-an. Itu pun yang aktif cuma Itu udah ratusan. banyak, itu udah banyak. Yang aktif ratusan, yang lain all shop kurasa. Followernya aku cuma 900. Aku Fake akun itu nggak? kurasa ya, aku beli mungkin dulu ya. Oh. Aku nggak mungkin beli. Dah, ya udah jadi gitulah. Jadi ada mungkin aku nggak pernah rasain yang namanya brownies crispy. Yang ada waktu itu aku buat brownies dan kekeringan, kayak abisan yang aku jual kalau yang kering-kering gini. Dan alhamdulillah sangat laku dibandingkan dengan dessert box yang sebelumnya aku jual. Jadi ya udahlah kayak aku harus konsen aja ke brownies ini. Berarti berawal dari kecelakaan ya? Berawal diri dari kecelakaan. Jangan apa? Ini jadi dari kering-kering remah-remahan itu jadi. Oh, kirain kecelakaan motor. Terus kan yang aku lihat juga Dira ini dan teman-temannya aktif di Spotify. Aduh. Salah satu platform musik yang disukai mahasiswa, terutama remaja lah zaman sekarang. Dan katanya juga ada podcast bukan judul sih, maksudnya nama podcastnya Sep Dudu. Apa itu Sep Dudu? Kalau Sep Dudu itu dari kepanjangan dari Sep 10 Du 2 Du 20 gitu. 10, 2 20. Jadi itu tuh berawal, ini aku cerita agak panjang sih. Ya nggak Nggak apa-apa apa-apa. Wih, bagus dong. Gitu ya. Karena aku Jadi, belajar. oke, jadi kan kami bertiga nih dulu. Aku, Farah, Nona. Kami ini orang yang udah pulang kampus, nggak mau pulang. Tapi kami tuh nggak suka nongkrong. Jadi kami memutuskan untuk duduk di koridor. Jadi kalau setiap sore kalian di visit, pasti kalian nampak kami. Pasti, impossible kalian nampak kami. Nah, Kalau dari hujan, duduk kami. Nggak peduli kami apapun, pokoknya duduk aja karena kami jangan ngelamar jadi pegawai. niatnya gitu, Jadi star. niatnya gitu. Nah, jadi sampai pindahlah kami ke kantin FEB. Kebetulan kantin kita nggak ada kan. Terus kayak Cul. biasa kan kalau udah makin lama kita duduk tuh quality time-nya makin terasa, obrolan semakin dalam. Itu biasa tuh, ya kan? Itu biasa terjadi. Ya. Jadilah aku jujur-jujuran sama Farah. Farah, ada yang mau aku bilang lah, aku bilang. Kau pengen nggak? Kan kami menceritakan
pengennya kami jadi aktif karena kami nyadar di kampus tuh kami nggak ada ikut organisasi, kami nggak menghasilkan uang, kami yang ada terus mengeluarkan uang, terus pengen lah di apa ya, kebetulan kami itu kalau cecok itu benang merahnya itu dapat kali ya. Far, kok pengen nggak buat podcast? Dir, sebenarnya itu yang aku pengen, cuman aku malu gitu ya. Jadi kami sama-sama malu kayak karena yang di pikiran kami itu udah ini dari luar nih banyak kali nih pasti yang akan ngejudge kami alay Len, ngapain sih kalian mau buat gitu, itu udah di otak kami. Rupanya pas kami laksanakan itu malah banyak pendukungnya dari sekitar, bukan yang ngapain lah sih kalian buat gitu, ngapain sih gini-gini, itu nggak ada. Bisa udah ada pendukungnya, apa nama fansnya? Aduh, nggak gitu juga, bukan Ada fanbase ya. Ada fanbase kan? bukan gitu juga. Tahu ada fanbase kan dari Nggak ada, pendukungnya soalnya. nggak sebanyak itu sih ya kan kebetulan. Itulah singkat ceritanya. Jadi sampai sekarang Chef Dudu masih terus berproses lah ya, masih Terus berproses. Oh, masih terus. Dan maksudnya apa aja sih yang kalian bahas gitu di podcast itu? Nah, kalau kami tuh ngambil tuh sebuah obrolan yang kami rasa tuh bakalan relate sama kehidupan semua orang gitu. Jadi dan nggak terlalu kaku, maksudnya kayak kami tuh nggak mau ngebahas politik. Ya kami kayak tuh gini nggak lah, ini masuk- kan agak kaku nih, aku kadang agak benci juga ya Oke, kan. relax. Santai. Nah jadi Chef Dudu tuh kayak misalnya menceritakan tentang kalau mama kalian marah di rumah apa kata-katanya. Kayak kita tahu kan kalau ibu-ibu marah tuh kata-katanya macam kupas kan semua satu dunia nih, sama semua kata-katanya. Nah, itulah yang kami ceritain. Gimana kehidupan kami di rumah, gimana kehidupan perkuliahan kami, tapi kami usahakan kali buat relate semua. Relate sama kehidupan sehari-hari Relate ya. sama aku. Biar orang tuh yang dengar, ih sumpah ini aku juga gini gitu. Balik lagi ya, tadi Dira udah cerita kegiatan lah dari Brownies di Puha Kitchen, dari podcast Chef Dudu, kita kembali lagi ke Dayan. Yes. Seorang penyiar Yes. yang baru saja memasuki dunia penyiaran yang nyata. Astaga. Tidak seperti podcast ini ya. Ini nggak nyata ini semua. Boy, jangan matiin infonya dong. Jadi awal mulanya tadi udah dijelasin kan Yes. dari Usukom, habis Betul. itu disuruh ada yang nawarin apply ke Kiss FM. Pertama kali trial, maksudnya yang di Kiss FM itu kan trialnya itu kayak training gimana sih cara jadi penyiar yang baik Iya, lah. iya. Itu apa aja sih yang diajarin di situ? Jadi sebenarnya lucu sih karena pada saat training itu aku bingung karena ada olah fisiknya justru. Olah fisik. Iya, olah fisiknya. Ngaruh ya? Gini. Iya, bukan olah fisik yang kayak angkat barbel bukan, tapi kayak lebih ke face, lebih ke muka, latih otak muka segala macam. Jadi Yoga nggak yoga? dibilang Contohnya? ngeregangin. Jadi contohnya kayak misalnya ada salah satu olah fisik namanya itu motorboard. Jadi dia itu selama itu kan humming tuh, itu kan humming. Oh, itu Namanya humming. humming namanya. Oh. Jadi motorboard itu agak dia mulutnya gini. Aduh, aswan. Itu harusnya pelan-pelan. aku tuh kan muncrat di sini. Nah itu motorboard dan itu harus dilakukan sih biar nggak belibet pas lagi ngomong dan lebih rileks. Oh ngaruh ya? Ngaruh. Kira nggak ada gitu-gitu sih. Dan ada satu lagi namanya line face. Gimana tuh? Line face itu dia mukanya itu bentar ya, aku buka kacamata dulu. Mukanya itu sejelek-jelek mungkin dikecutkan. Jadi kayak itu serius aku gitu. Gunanya? biar ini relax gitu. Jadi kayak Oh jadi biar kita ngomong juga lancar. Iya, biar nggak belibet. Oh. Gitu. Iya, tapi sudah berapa minggu siarannya aku nggak dapat olah fisik dan alhasil emang nyata sih jelek siaran gitu. Jadi maksudnya itu berpengaruh Berpengaruh ke sebenarnya. teknik penyiarannya itu Betul. sendiri. Oh, jadi apalagi ya kalau misalnya penyiar itu Ayo apa mau tanya-tanya soal gimana sih megang mixernya atau enggak lah, kalau itu aku nggak tertarik sih Yes. sebetulnya. Aku ada yang aku kepoin sih. Kayak banyak nggak yang ngedaftar untuk jadi Kiss FM gitu kok? Ada nggak pemikiran kau tuh terlalu overthinking jadi kayak aku nggak bakalan lewat lah nih. Itu pasti sih karena kayak maksudku kawan-kawan yang kayak nyoba ke Kiss FM itu kayak emang udah jago kali ngomong gitu loh. Sementara aku jago ngomong maksudku. Siapa tadi ngomong gitu? Hai, aku suka kepada kamu. Apa sih bilangnya tadi? Oh ya, aku tuh takut karena mereka Kalah saing lah ya, kalah kalah saing. saing, iya betul kalah saing.
kayak misalnya mereka tuh udah dapat job MC sementara aku MC juga belum pernah gitu loh. Jadi ya aku udahlah biar aja di situ interview aja lah, mau masuk mau enggak. Nating tulus aja ya, udahlah kalau mau kasih kalau nggak masuk ya udah juga gitu. Overthinking. Pasrah lah ya. Pasrah ya betul. Oke, itu sih. Tapi kayak overthinking itu nggak bagus sih kataku. Iya. Betul. Cuman gimana ya Fit ya? Manusia itu nggak luput dari yang namanya overthinking. Tapi Fikri pernah bilang sama aku, overthinking itu bakalan menunda segala hal. Enggak menunda sih. Overthinking itu kayak ngehambat tepatnya. Bukan menunda, Iya. menghambat apapun itulah yang Mungkin sedang dikerjakan. lebih lama jadinya ya. Iya, yang tadinya bisa cepat jadi lebih lama. Jadi Ya, setuju sih. Tapi memang Fit, kayaknya overthinking emang ada pasangannya kayaknya Fit. Insecure. Iya nggak sih? Iya. iya bisa juga sih. Nggak tahu lagi booming aja gitu insecure. Mental health Ya issues. sebenarnya ya, karena nggak usah lah tahun ini, tahun lalu aja, misalnya aku nggak percaya diri, aku tuh nggak pernah bilang kayak aku insecure. Aku Nggak pernah. Ya, diem aja. Diem aja. Ya dalam bahasa yang panjang kan, kayak Iya. aku sedang tidak percaya diri, bukan aku nggak pede, insecure. betul, nggak pede. Nggak pernah tuh aku dengar aku Karena insecure. insecure ini tiba-tiba muncul ke permukaan, diangkat-angkat media, ya Iya. jadi itulah jadi timbullah sedikit-sedikit Istilah insecure, nggak pede itu insecure. Iya sih. Bahkan sekarang jeleknya insecure itu jadi Senjata. senjata dan biar orang muji kita gitu ngerti? Mengasihani sih sebenarnya, lebih Biar mengasihani. aku menginsecurekan diri di depan kau biar kau memuji aku. Iya, Itu iya. sering tuh kayak gitu. Aku suka insecure. Wih, anak ini edgy nih gitu Nah. segala macam. Sebenarnya nggak penting sebenarnya. Nggak penting. Itu fake kali sih. Karena sebenarnya pujian orang itu yang menjatuhkan kita. Betul sekali. Iya betul. Pak Fikri pernah ngerasain insecure nggak sih? Sekarang lagi insecure nih dengan Kenapa? bintang tamu yang luar biasa. Alhamdulillah. Cara menyampaikan pesannya, jadi aku sedang merasakan insecure gitu kan. Apalagi ada salah satu penyiar Kiss FM di sini. Jadi bakalan tanya-tanya lah lebih lanjutnya gimana nanti cara ngomong depan kamera lebih benar lah, lebih baik, lebih relax, lebih enjoy gitu kan. Tapi balik lagi ke tadi kita ngomong masalah overthinking insecure. Sebetulnya insecure itu jadi tameng sih sebetulnya kalau aku nilainya. Sebenarnya gini, Fit. Aku jawab atau gimana? Kau dulu. Kayak aku menurut aku sih, emang betul jadi tameng. Cuman kalau misalnya memang tameng ini terus dibawa, ya kita nggak bakal jadi di depan, gitu loh. Kalau Dina? Betul sih. Ya itu kayak yang tadi aku udah bilang Iya, sebelumnya, iya. kayak insecure tuh kami jadi senjata gitu. Iya. Senjata untuk ini apa? Ini loh bahasanya. Apa? Merendah untuk meroket. Nah, iya Sering. sih. Merendah untuk meroket. Self pity ya, lebih mengasihani diri sendiri gitu. Dan yang aku lihat ya, pengaruh sosial media ini terlalu besar ke masyarakat. Maksudnya terkhusus aku ya. Terkhusus aku, yang aku lihat sosial media ini kayak berpengaruh banget ke kehidupan Iya, aku. parah kali. Karena yang aku lihat kayak di sosial media itu hampir semua orang nggak bakalan mau menampilkan apa yang nggak bagus dari dia, Iya. gitu loh. Jadi Betul. sosial media ini secara tidak langsung memaksa orang harus menjadi bagus. gitu. Iya. Kalian ini orang yang aktif di sosial media atau enggak? Gini aja. Kau punya sosmed apa aja? Aku punya Instagram, tapi nggak usah di follow. Aku punya kalau sosial media Instagram, Line, WhatsApp itu aja. Itu aja. Twitter juga kurang aktif. Itu aja. Kalau kau? Aku Instagram, Line, WhatsApp, Facebook dan Twitter, tapi itu rata-rata nggak ada yang aktif, cuma ya cyber doang. TikTok juga ada, tapi cyber doang. Iya sih, TikTok juga ada. Ya, tapi cyber doang. Kalau aku termasuk orang yang hampir punya semua sosmed. Iya. Kayak aku punya Twitter aku aktif. Oke. Instagram aku aktif cuman jarang update gitu kan. Oke. Jarang update. Snapchat aku punya, Facebook aku punya, Ah. Line, WA, Telegram, apa lagi? Tinder punya nggak? Oh itu Tinder nggak? Alhamdulillah nggak punya. Nah, jadi
kalian itu pernah nggak saking insecure-nya sama diri sendiri tuh kayak ngeliat postingan orang kayak ya Allah kenapa sih aku nggak bisa kayak gini, kenapa sih dia tuh jauh di atas aku gitu, pernah nggak sampai kepikiran segitunya? Ya kita lihat aja deh buktinya di Instagram postingan cuma 1. Sama aku juga cuma 2 sekarang. Kalau Aku masih banyak sih. Maksudnya kayak ya itu juga nggak perlu dihapus juga, itu istilahnya aku makin kesini ngelihat Instagram itu ya aku nggak peduli lagi dengan apa yang ada di Instagram itu. Jadi udah kayak Instagram itu kayak galeri aku sendiri. Ya aku mau ngepost foto ya itu terserah aku, ya mau itu bagus mau itu enggak gitu kan. Dan yang Instagram ini kalau aku ya nilainya sangat berpengaruh besar ke kehidupan khususnya remaja yang lagi, maksudnya yang beranjak dewasa lah, dari SMA mau mahasiswa kuliah, masa transisi ya. Iya, masa transisi dari SMA ke kuliah, dan yang aku lihat pengaruhnya itu balik lagi sih sebetulnya, itu subjektif, orang nilainya bisa beragam. Tapi kalau aku ngelihatnya sosial media sekarang ini lebih banyak pengaruh buruknya sih. Iya memang sih, kalau misalnya aku ngerasa memang gimana ya, terlalu aktif juga di sosial media itu kesannya bagi aku ya pribadi itu justru jatuhnya jadi fake. Iya, jadi ya biasa aja gitu loh. Tapi gini, maksudnya aku juga pernah lihat ada orang kalau nggak salah, dia lebih suka teman dari dunia maya daripada dunia nyata. Banyak Karena gini loh, gak selamanya teman kau di dunia nyata itu sesuai dengan, maksudnya bakalan baik terus sama kau. Betul. Istilahnya kalau kau di dunia maya, ya kau jumpa enggak, ya cuman hanya bersosial lewat media gitu, tanpa kau harus tahu dia itu kayak mana. Gitu sih kalau aku. Karena banyak yang kayak misalnya fake di siapa main Telegram di sini? Main Telegram semua kan? Main. Ada yang tahu akun RP nggak sih, role play? tahu cuman nggak main. Nah itu kan akun-akun yang memang menjauhkan kehidupan nyatanya untuk jadi someone yang Bahkan jauh banyak dari dia diri identitas sendiri. yang berbeda gitu. Berbeda, identitasnya berbeda. Dan itu aku ngerasa kayak waduh gini sekarang sosial media ya, aneh-aneh sih orang-orang yang main role play segala macam. Gak ada yang main role play kan? Nggak ada. Bagus. Ya yang ujung main tuh. Apa yang ujung? Kan dia lah yang aku. Tetap nyata aja lah ya pokoknya. Jadi kan tadi kita udah sedikit banyak bahas tentang pengaruh buruk lah sosial media. Tapi kan nggak menutup kemungkinan juga sosial media di zaman ini juga ada nilai positifnya juga gitu ya, kayak untuk lebih memudahkan kita menjangkau teman-teman yang tidak bisa dijangkau, misalnya, yang untuk sekedar memberikan kabar, bertukar cerita. Dengan kondisi pandemi saat ini kan istilahnya ya karena harus dirumahkan, ya alternatif lainnya ya untuk berkabar ya melalui sosial media gitu kan. Ya menurut aku, walaupun pribadi aku menilai sosial media ini lebih banyak negatifnya, tapi tetap ada positifnya juga. Ya kayak sosial media ini kan juga sebagai sarana informasi juga gitu. Kita dari mana lagi kita kalau nggak dapat informasi kalau dari sosial media gitu kan. Ya, jadi menurut aku ya sebagai pemuda-pemudi sekarang yang bijaklah dalam menggunakan sosial media pribadi itu gitu kan. Nah, mungkin kalian juga ada kayak maksudnya nilai positif lah yang kalian dapat dari sosial media. Apa dia Kalau aku pribadi memang aku banyakan dampak positifnya. Cuman kalau dari tadi kita kan memang cerita negatif nih. Kalau positifnya kayak kita banyak ketemu referensi dari segala hal, entah itu fashion, entah itu ide-ide bisnis, memperlancar bisnis kita, memperlancar kegiatan kita, memperlancar komunikasi kita, apalagi di zaman sekarang ini kan. Terus kayak apa ya? Kayak menjadi sebuah memori aja gitu. Sosial media itu bisa jadi memori. Tugas kita gitu. Semuanya memperlancar itu media sosial. Kalau aku sih karena juga
nggak jauh-jauh dari sosial media kan, kayak kerjaan juga apa-apa dari sosial media. Kayak aku mau nyari info-info soal musik segala macam dan ya dari sosial media, karena kan juga repot sih kalau misalnya nyari dari majalah gitu. Dan sekarang juga nggak saat maksudnya istilahnya anak muda zaman sekarang itu bisa dibilang hampir jarang ada orang yang masih mau baca koran. bener ya, baca majalah itu kayaknya nggak efektif aja sih menurut aku, dan sangat beruntunglah ada sosial media ini, karena apapun kerjaan kita bisa jadi lebih praktis. Dan beruntunglah untuk seperti Dipua Kitchen ya kan, bisa berjualan online melalui sosial media. Itu kayak sekarang tuh updatean Instagram tahu kan, yang di kolom-kolom itu ada kolom home, ada kolom explore, ada kolom untuk nambah postingan, sama sekarang ada tambah di situ ada shopping. Iya, di situ ada shopping sekarang. Shopping sekarang. Oh, ya. Yang dulu sekarang malah yang notifikasi Likes di atas, follow-follow di atas sampai atas di samping DM. Baru tahu soalnya jarang buka IG. Belum update mungkin ya. Belum update kan ya. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi, banyak sih sebenarnya Ya, benefit. lebih gampang juga. Iya. Nyari-nyarinya tuh sebenarnya IG sekarang tuh mempergampang, cuman karena memang nggak terbiasa dan kita jarang pakai, ya nggak terguna juga itu fitur-fitur barunya. Sebetulnya itu kembali ke diri masing-masing. Iya. Ya kan, Bek, yang tadi gue bilang tuh, Bek. Kita bijak-bijak aja sih menggunakan sosial media, karena memang sosial media ini sebenarnya ngasih kemudahan untuk kita, tinggal kitanya aja yang lebih pintar untuk makainya gimana. Betul. Tuh. Apalagi kita kan anak komunikasi. Nah, betul sekali. Ya, komunikasi itu kan juga banyak jenisnya gitu kan. Ya, salah satu sosial media itu kan juga Komunikasi massa ya. termasuk Media. salah Media. satu sarana kita berkomunikasi gitu kan. Ya, jadi sebagai mahasiswa komunikasi juga ya beruntung gitu kan. Maksudnya sosial media ini hadir di tengah-tengah masyarakat, mempermudah masyarakat lah dalam berinteraksi, dalam berjualan mungkin, dalam membangun sebuah usaha, Mencari informasi juga. Dan kan sosial media ini istilahnya itu benar tuh kata kameramen di belakang ya kan, karena tahu kan menjaga branding ya branding katanya. Oh, branding ya. Branding diri. Iya, branding diri. Terus kan istilahnya dengan hadirnya sosial media ini sebetulnya informasi jadi lebih lancar, jadi lebih istilahnya kita nggak perlu capek-capek kita ke toko buku nyari buku untuk nyari tahu informasi. Dengan hadirnya informasi ini kau bangun tidur buka HP kau udah dapat informasi. Yes. Nyari pekerjaan Nyari pekerjaan dari sosial media. Sosial media. Ya. Ada akun-akun untuk penyedia Istilahnya lowongan ya. Banyak sebetulnya dampak positif sosial media yang mungkin belum diketahui orang. Belum discover sama orang. Ya, itu sih Ya. menurut aku. Jadi kayak ya balik lagi ke orang tadi kan, sosial media itu bisa jadi senjata yang baik, tapi bisa jadi senjata membunuh juga untuk pribadi orang itu. Siapa gitu. penggunanya? Iya, tergantung siapa yang memakai, bijak aja deh makanya pokoknya. Tuh. Jadi kan dari tadi kita juga udah banyak lah pembahasan, mulai dari podcast, mulai dari tadi yang sebagai penyiar, udah cerita gimana sih hidup seorang penyiar lah gitu. Jadi istilahnya kita juga udah dapat banyak pengalaman, udah banyak dapat cerita gitu kan dari bintang tamu kita yang sangat spesial pada hari ini. Dan kita juga udah sampai pada akhir acara. Terima kasih banyak pada teman-teman nih dari Dayan dan juga dari Dira udah dapat hadir di acara podcast Kreatif episode yang kedua. Thank you udah diundang. Semoga siapapun yang menonton ini bakal dapat manfaat lah dari apa yang kami bahas ini. Dan semoga terhibur. Semoga terhibur sih, lebih semoga terhibur sih, karena jujur kami so asik aja sih sebetulnya orangnya, tapi ya ini juga karena tuntutan gitu kan. Ini tuntutan kerjaan ya, tapi nggak apa-apa gitu. Jadi kami menjadikan podcast ini juga sebagai sarana pembelajaran ke depannya. Mana tahu ini langkah kami menuju kesuksesan. Amin. Amin ya Allah. Aku juga di sini selaku host juga dapat banyak lah pembelajaran dari teman aku Dayan yang notabene dia merupakan seorang penyiar gitu dikit. Dari Dira juga aku juga mendapatkan pelajaran gimana sih
cara membangun sebuah usaha di maksudnya di masa pandemi saat ini, yang mana banyak gitu usaha-usaha yang udah dibuat orang dan jenisnya juga nggak jauh-jauh beda, tapi tetap berani, tetap ngambil resiko untuk bangun usaha dan alhamdulillah masih lancar juga sampai sekarang kan. Jadi terima kasih pada bintang tamu. Sampai sini acara kita. Lebih dan kurangnya saya Fikri Razak sebagai host dari acara podcast Krea. Ciao.